Baik, ya itu tadi, memahami syariat. Karena sebenarnya kalau kita dengan cinta itu semakin banyak berkorban tuh baik, asalkan benar. Contohnya siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah tuh sangat mencintai Rasulullah, tapi cintanya benar, dibimbing oleh syariat, sehingga pengorbanan beliau tuh benar-benar pengorbanan yang sampai sekarang menjadi pengorbanan yang luar biasa, yang memang harus ditiru oleh orang-orang yang ingin menjadi seorang istri yang soleha. Lihat, beliau ketika mencintai Rasulullah, apa prinsipnya Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah tuh mencintai Rasulullah sebelum adanya syariat, sebelum syariat turun, sebelum wahyu turun. Pernah digodain oleh sahabatnya, Khadijah, enak banget ya kamu jadi istrinya Muhammad. Apa jawab beliau? Katailah, ketika aku menikah dengan Muhammad, aku tidak berharap untuk bersenang-senang, tapi yang selalu aku pikirkan bagaimana aku menjadikan dia senang. Lihat, jadi prinsipnya pengabdian. Prinsipnya Sayyidah Khadijah dalam mencintai adalah memberikan yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Jadi menjadikan pasangannya senang, gak berpikir untuk mengambil keuntungan agar dia senang. Itu padahal wahyu belum turun, syariat belum turun, tapi pengabdiannya itu sudah seperti itu. Nah, begitu sudah dibimbing oleh syariat, lebih lagi. Sehingga beliau dalam mencintai Rasulullah itu memberikan jiwa, raga, harta, semua-muanya. Maka sampai dikatakan sebelum beliau wafat, ketika melihat Rasulullah capek sepulang dari berdakwah, beliau tuh sambil menangis, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh merasa takut ya, aku merasa belum bisa melakukan apapun untukmu. Merasa padahal pengorbanan beliau sudah gitu banyak, tapi beliau masih merasa belum memberikan apapun untuk Nabi. Tapi aku minta kalau memang nanti engkau membutuhkan, misalnya setelah beliau tidak ada gitu ya, Rasulullah tuh pengen membutuhkan untuk berlayar tapi tidak ada untuk berlayar, maka gunakan tulang belulangku. Sampai sebegitunya beliau tuh dalam keadaan sudah dalam keadaan beliau sakit, beliau berpesan kepada Rasulullah kalau memang Rasulullah membutuhkan dirinya ya, karena beliau nggak bisa lagi membantu, kalau memang tulang-tulangnya ini masih berguna untuk membantu dakwahnya Nabi, maka disuruh digunakan karena beliau sudah tidak bisa memberikan apapun. Lihat, seperti itulah pengorbanan tanpa batas. Selagi apa yang masih mungkin untuk diberikan kepada orang yang dicintainya. Tapi koridornya syariat. Loh, ini kan luar biasa. Tapi kalau sudah koridornya bukan syariat, loh, ini menjadikan orang bisa terjerumus mencintai dengan cara yang salah, mencintai hawa nafsu, tapi pakai bahasa cinta. Makanya jangan tertipu. Kalau memang kita punya landasan syariat dalam setiap perilaku kita, maka kita akan terarah. Kita akan mengerti mana cinta yang sesungguhnya, mana yang enggak. Karena kita mengerti, kalau sampai kita mencintai dengan cara yang salah, itu tidak akan menjadi sebab kebaikan. Ingat bagaimana Allah berfirman, Al-akhilla yaumaidin ba'duhum biba'din adu. Kalau bahasa Subhanallah, coba dilihat di dalam Al-Quran, ada yang maknanya berapa banyak orang yang saling mencintai, yang katanya saling mencintai, tapi nanti di hari kiamat ternyata mereka menjadi orang yang bermusuhan. Ada di dalam Al-Quran dijelaskan. Maksudnya apa? Kenapa kok orang mencintai kok bisa menjadi musuh nanti di akhirat? Kenapa? Karena cintanya tidak dibangun karena Allah. Kalau sudah cinta tidak dibangun karena Allah, tidak akan abadi. Cintanya hanya sekedar di dunia tapi tidak di akhirat. Contohnya gimana? Seorang istri yang nanti ya ditanya di akhirat, kenapa engkau waktu di dunia tidak pakai kerudung? Akhirnya dia menjawab, soalnya suamiku nggak senang, suamiku ngelarang aku pakai kerudung. Dia menyalahkan suaminya. Padahal waktu di dunia dia mengatasnamakan cinta, dia patuh kepada suaminya. Tapi giliran di akhirat, dia akan berhujah mencari selamat dengan menyalahkan suaminya. Akan ada seperti itu. Sehingga akhirnya lihat, suaminya akan ditanya. Suaminya nanti akan ditanya, kenapa kamu melarang istrinya? Melarang istri pakai kerudung. Begitu nanti si suami akan menyalahkan lagi istrinya. Begitu. Jadi al-akhillah, jadi orang yang katanya mencintai, tapi kalau sudah tidak dibangun dalam cinta karena Allah, itu nanti akan saling menyalahkan pasangan. Si suami pun nanti mungkin akan ditanya, kenapa kamu kerja mencari yang haram? Akhirnya dia akan menyalahkan si istri ya. Soalnya istriku kalau aku nggak dapat duit banyak, dia marah-marah. Lihat. Padahal di dunia kayaknya dia memberikan semua untuk istrinya. Tapi ternyata di akhirat, begitu ditanya oleh Allah, yang dijadikan kambing hitam adalah istrinya. Si istri pun begitu, kayaknya dia patuh dengan perintah suami, giliran nanti di akhirat ditanya oleh Allah, yang disalah-salahkan adalah suaminya. Kenapa? Karena cinta tidak dibangun karena Allah. Begitupun orang tua dengan anak. Mungkin nanti akan ditanya seorang anak, kenapa kamu sampai tidak sholat, kamu sibuk dengan handphonenya? Ya karena ibuku yang memberikan. Ibuku selalu memberikan aku handphone, jadi akhirnya aku jadi malas sholat, aku lupa. Begitu.
Sampai nanti mungkin ditanya lagi orang tuanya, kenapa kamu belikan handphone? Soalnya anakku nangis, so kalau nggak dibelikan dia marah-marah. Lihat, saling menyalahkan orang tua dengan anak. Yang katanya saling mencintai pun, ternyata nanti di akhirat kalau tidak dibangun karena Allah, saling menuding. Kata si anak, orang tuanya begini. Kata seorang tua, anaknya begini. Gak ketemu ceritanya. Sehingga akhirnya semua dua-duanya dihukum di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah, kalau cinta tidak dibangun karena Allah, tidak akan membawa bahagia. Hanya sekedar action di dunia kayak romantis, mesra, harmonis dan sebagainya, tapi nanti di akhirat akan terpisah, akan menjadi orang yang saling bermusuhan, akan saling menjadi orang yang saling menyalahkan. Makanya naudzubillah, jangan sampai kita mengatasnamakan cinta lalu kita mengalanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.